Paus Yohanes II atau Sri Paus dikabarkan menjadi mualaf atau masuk Islam. Meskipun saya juga seorang Muslim, kalau berita itu benar adanya, saya sungguh menyayangkan. Paus Yohanes II, atau yang akrab dipanggil Sri Paus, pimpinan umat Katolik sedunia melakukan pidato resmi Vatikan kepada dunia internasional mengenai sikap resminya terhadap konflik berdarah Israel-Palestina di Timur Tengah yang kembali memanas belakangan ini. Namun apa yang kemudian dikatakannya di depan ribuan umat Katolik itu ternyata benar-benar merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan. Bahkan boleh dikatakan sebagai berita abad ini. Ibarat petir di siang bolong, pada pukul 15 waktu setempat, Sri Paus mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa mulai saat itu, detik itu, beliau menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Saking mengagetkannya pengumuman tersebut, 16 orang di antara ribuan umat yang mendengarkan pidato Sri Paus, langsung dilarikan ke rumah sakit karena mendapat serangan jantung mendadak. Hanya 5 nyawa di antara mereka yang berhasil diselamatkan. Ketika Sri Paus mengatakan sikapnya dalam pidato tanpa teksnya tersebut, semua umat nampak begitu serius mendengarkan. Beberapa pimpinan Vatikan nampak seperti tidak terlalu kaget, bahkan beberapa di antara mereka yang mendengarkan pidato Sri Paus tersebut sedang memegang sesuatu. Mungkin banyak umat Katolik di hadapan Sri Paus yang heran dengan benda apa yang dipegang oleh beberapa kardinal dan pimpinan Vatikan itu. Ternyata mereka sedang memegang tasbih, sambil mulutnya terlihat seperti sedang membacakan ayat-ayat. Ternyata para pimpinan dan pengurus Vatikan semua sudah tahu bahwa semenjak beberapa bulan terakhir, Sri Paus bahkan sudah mulai melakukan sholat dan puasa. Video tersebut saya dapatkan dari YouTube, lalu saya download, dan akhirnya saya buat video ini. Dan kenapa saya menyayangkan bila mana betul-betul Sri Paus itu menjadi seorang mualaf masuk Islam? Begini alasannya. Kalau menurut Mbah Wiro, semua agama itu adalah sama. Nah, buat Anda yang kontra ya, yang tidak setuju, jangan buru-buru menyangka dulu. Saya mau jelaskan. Semua agama itu adalah sama. Maksudnya adalah sama-sama datangnya dari Tuhan. Kenapa ajarannya berbeda-beda? Ya karena waktu diturunkan ke dunia ini tidak bareng begitu ya. Tempatnya, situasinya juga tidak sama, makanya ajarannya berbeda-beda. Nah, Tuhan itu satu, hanya penyebutannya saja yang banyak, yang berbeda-beda, begitu. Jadi Tuhannya orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, Katolik dan lain sebagainya itu sama. Maksud saya bukan beda gitu ya, sama, hanya nyebutnya aja yang beda-beda. Contohnya begini, kalau kita punya Bapak Presiden Jokowi gitu ya, orang bisa manggil Pak Jokowi itu kan ada Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo, bapaknya Kaisang, kakeknya Jan Etes, dan seterusnya. Demikian juga Tuhan, ada yang menyebutnya Allah, Sang Hyang Jagatnata, Sang Hyang Widiwasa, masih banyak yang lainnya. Jadi Tuhan itu satu, dan perlu dimengerti bukan berbeda antara Tuhan orang Kristen atau orang Islam atau Tuhan antara agama yang lain. Tuhan itu satu. Makanya dalam ini kita harus mengetahui tentang, kalau orang Jawa bilang tuh, ilmu sangkan paraning dumadi, asal muasal diri, begitu. Ada kitab namanya Tajalil Muhammad, itu jelas menjelaskan urutannya ya. Pertama-tama yang diciptakan oleh Allah itu namanya Nur Muhammad, lalu ada Sahadat, lalu diciptakannya Kanjeng Nabi Adam, begitu. Nah di sini saya tidak jelaskan secara detail karena saya sifatnya hanya mengomentari daripada
tadi, Sri Paus yang katanya menjadi malap tadi gitu ya. Nah, Kanjeng Nabi Adam ini kan bapaknya seluruh manusia di bumi. Dulu Kanjeng Nabi Adam beranak pinak, akhirnya menjadi kita ini yang berbagai suku, etnis, ras dan agama. Nah, sumbernya kan satu dari Kanjeng Nabi Adam begitunya. Nah, yang menetapkan Kanjeng Nabi Adam ya satu, Allah. Nah, Tuhan dari orang-orang yang agama berbeda-beda tadi ya satu, hanya penyebutannya yang berbeda-beda tadi. Makanya waktu Mbah Wiro belum membuat channel YouTube ini, Mbah Wiro sudah bikin akun Facebook. Saya pernah posting tuh. Baiklah, akan saya bacakan postingan saya. Inilah postingan saya yang bunyi demikian. Anakku, semua agama adalah milik Allah. Tiap golongan memeluknya bukan karena pilihannya, tetapi dipilihkan Tuhan. Orang yang mencaci orang lain dengan menyalahkan agamanya, dia telah memaksakan kehendaknya sendiri. Ingatlah bahwa Yahudi, Nasrani, Islam, dan lain-lain adalah sebutan-sebutan dan nama-nama yang berbeda, tetapi tujuannya tidak berbeda. Jadi maksudnya begini, semua agama itu sama datangnya dari Tuhan yang satu tadi ya. Jadi ibaratnya agama itu adalah suatu jalan yang kita tempuh. Contohnya kita mau ke suatu kota, misalnya Jakarta gitu ya. Mbak Wiro ini dari Bandung mau ke Jakarta, bisa lewat Cianjur, lewat Cikalongwetan ke Purwakarta, misalnya mau naik kereta bisa lewat Bandung, kan begitu. Jadi jalannya berbeda, sedang tujuannya adalah sama. Akhirnya titik temunya ya di Jakarta tadi, kan begitu. Jadi kalau manusia itu nanti meninggal, pulang ke tempat yang sama, Tuhan yang satu tadi. Nah, jadi semua agama dalam artian yang sama itu adalah demikian tadi. Memang menurut ayah saya almarhum pernah bilang begini, Islam itu adalah penyempurnaan daripada agama-agama sebelumnya. Karena apa? Diibaratkan nasi itu bisa dimakan sampai keraknya, kerak itu intipnya itu, jadi semua bisa kemakan gitu. Tapi bukan yang lain itu salah. Jadi memang Islam penyempurnaan daripada agama-agama sebelumnya. Ini menurut keyakinan kita, kan begitu. Jadi kita jangan menyalahkan yang non-muslim tadi. Jadi menanggapi berita kalau Sri Paus masuk Islam, karena Sri Paus adalah pimpinan tertinggi umat Katolik di seluruh dunia, saya Mbah Wiro sangat menyayangkan. Tapi namanya juga itu berita, benar enggaknya juga saya tidak yakin begitu ya. Mungkin saja yang mengupload video tersebut adalah untuk mencari view itu adalah supaya banyak yang nonton begitu ya. Kan zaman sekarang ini kan banyak konten. Intinya kalau supaya banyak yang nonton tuh apapun dilakukan kan gitu. Benar enggaknya, makanya Mbak Wiro juga tidak yakin. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi, yang kontra ya tidak usah mendebat, karena ini adalah suatu komentar daripada kalau betul Sri Paus masuk Islam menjadi mu'alaf, meskipun Mbah Wiro ini muslim, sangat menyayangkan. Alasannya tadi Mbah Wiro sudah sampaikan tadi, penjelasannya adalah yang tadi yang sudah Mbah Wiro sampaikan tadi. Itulah komentar atau tanggapan dari saya Mbah Wiro apabila betul-betul Sri Paus masuk Islam menjadi mu'alaf, sangat disayangkan. Demikian, kita tidak perlu saling menyalahkan keyakinan kita, harus kita yakin sendiri, tidak usah memaksakan keyakinan orang lain harus sama dengan kita. Karena tadi
Kalau kita sudah memahami, kita sudah mengerti jati diri, asal muasal diri, sangkan paraning dumadi, semua itu sumbernya adalah satu, dari Tuhan yang sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.